Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Hidayatul Laili, alamat Suralaga, Gelumpang, Lombok Timur. Saya kuliah di Universitas Nahdlatul Watan Mataram, Kampus Anjani, jurusan Pendidikan Biologi semester 3. Di video kali ini, saya akan membahas tentang struktur dan perkembangan parenkin, kolenkin, dan sklerenkin. Di sini yang pertama saya akan bahas yaitu ada jaringan parenkin. Apa itu jaringan parenkin? Jaringan parenkin atau jaringan dasar yaitu suatu jaringan yang terbentuk dari sel-sel hidup dengan struktur morfologi dan juga fisiologi yang bervariasi dan masih melakukan segala kegiatan proses fisiologi. Selanjutnya di sini yang akan saya bahas yaitu ciri-ciri jaringan parenkin. Ciri-ciri jaringan parenkinnya itu yang pertama, dinding selnya itu tipis, dinding selnya itu jarang mengandung ligenin, bagian selnya mempunyai noktah-noktah yang menjamin lancarnya pertukaran zat-zat yang diperlukan oleh tumbuhan. Bersifat meristematis, bentuk vakuola yang besar dan banyak, berbentuk segi enam atau bulat, dan terdapat ruang antar sel dan terdapat di antara jaringan yang lain. Selanjutnya yaitu ada macam-macam jaringan parenkin. Macam-macam jaringan parenkin ada 4, yaitu yang pertama ada parenkin asimilasi. Apa sih itu parenkin asimilasi? Parenkin asimilasi adalah sebagai pembuat zat makanan bagi tumbuhan yang diproses dari fotosintesis di daun. Nah, macam jaringan parenkin yang kedua ada parenkin penimbun. Parenkin penimbun adalah sel yang dapat menyimpan cadangan makanan yang berbeda sebagai larutan di dalam vakuola, bentuk partikel padat atau cairan di dalam sitoplasma. Nah, macam jaringan parenkin yang ketiga ada parenkin air. Parenkin air adalah sel parenkin yang mampu menyimpan air di dalam tumbuhan. Nah, jaringan parenkin macam jaringan parenkin yang terakhir itu ada parenkin udara atau aerenkin, yaitu jaringan yang mampu mempunyai udara karena mempunyai ruangan antar sel yang besar. Selanjutnya yang akan saya bahas di sini adalah jaringan kolenkin. Kan yang pertama sudah kita bahas tentang jaringan parenkin. Di sini sekarang kita akan membahas tentang jaringan kolenkin. Nah, apa sih itu jaringan kolenkin? Jaringan kolenkin adalah jaringan hidup yang memiliki banyak sifat dari jaringan parenkin dan secara struktural dapat dianggap sebagai jaringan parenkin khusus yang menunjang organ muda pada tumbuhan. Nah, selanjutnya yaitu ada macam-macam kolenkin. Macam-macam kolenkin itu ada 4. Yang pertama ada angular atau sudut, yang kedua ada lamellar atau papan, yang ketiga ada anular, dan yang terakhir ada lagunet. Nah, usailah pembahasan kita tentang jaringan kolenkin. Sekarang kita akan berlanjut di pembahasan yang ketiga yaitu ada jaringan sklerenkin. Nah, jaringan sklerenkin adalah jaringan penguat dengan dinding sel sekunder yang tebal, umumnya terdiri dari zat ligenin. Sel-selnya bersifat kenyal. Nah, sklerein tersusun atas serabut dan sklereid. Apa sih itu serabut? Serabut adalah yang terdapat dalam bentuk untaian atau dalam bentuk lingkaran. Nah, kalau sedangkan sklereid adalah terdapat dalam semua bagian tumbuhan, terutama di dalam kulit kayu, pembuluh tipis, dan di dalam buah atau biji. Nah, usailah pembahasan kita tentang struktur dan jaringan parenkin, kolenkin, dan sklerenkin. Mungkin cuman ini yang dapat saya sampaikan atau jelaskan tentang struktur dan jaringan. Saya atas nama Hidayatul Laili undur diri. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.